Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Dan di dalam perjalanan sepanjang hari ini dan di dalam pekerjaan kita pada saat ini kita berkumpul dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara yang kita kasihi untuk ikut mempelajari sebagian dari firman Tuhan yang ada di dalam sekolah sahabat dengan judul sepanjang satu minggu ini adalah Yesus Jangkar Jiwa. Dan di hari Selasa judulnya adalah tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Sebelum kita memulai, marilah terlebih dahulu kita mengundang Roh Kudus untuk dapat menjamah hati dan pikiran kita untuk lebih tertuju hanya kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini Tuhan, kami berkumpul dengan keluarga kami untuk kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa melalui pelajaran sekolah sahabat. Urapi kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa supaya kami dapat mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan apa? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui lagi sekali lagi sedemikian rupa hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau kita lihat di dalam pelajaran dan renungan di sekolah sahabat kita ini, di mana dikatakan apa? Tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa. Peringatan dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan apa? Sangat mirip dengan peringatan yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang moduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Paulus menjelaskan bahwa penolakan terhadap pengorbanan Yesus akan membuat pembaca tidak memiliki sarana untuk pengampunan dosa karena tidak ada cara lain untuk pengampunan itu selain Yesus. Penulis tidak mengatakan bahwa tidak ada penebusan untuk setiap dosa yang dilakukan setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran. Tuhan telah menunjuk Yesus sebagai perantara kita. Melalui Dia memiliki pengampunan dosa. Dosa yang tidak memiliki pengorbanan atau penebusan digambarkan sebagai penginjak-injak anak Allah, mencemarkan darah perjanjian dan membuat marah Roh Kudus. Mari kita tinjau arti dari ungkapan-ungkapan ini. Ungkapan menginjak-injak anak Allah yang terdapat dalam Ibrani 10:29 menggambarkan penolakan terhadap pemerintahan Yesus. Gelar anak Allah mengingatkan pembaca bahwa Allah telah menempatkan Yesus di sebelah kanannya dan berjanji kepada kita untuk menjadikan musuhnya sebagai tumpuan bagi kakinya. Menginjak-injak Yesus menyiratkan bahwa orang murtad telah memperlakukan Yesus sebagai musuh dalam konteks argumen memperlakukan Yesus sebagai musuh. Dapat diseratkan bahwa sejak menyangkut kehidupan orang murtad, Yesus telah diturunkan dari tahta dan ditetapkan sebagai tumpuan kaki sebagai gantinya orang murtad itu sendiri, dan ditetapkan sebagai tumpuan kaki gantinya. Inilah yang Lucifer ingin lakukan di surga, dan apa yang manusia durhaka akan coba untuk lakukan di masa depan. Ungkapan menganggap najis darah perjanjian merujuk pada penolakan pengorbanan Yesus. Itu menyiratkan bahwa darah Yesus tidak memiliki kuasa penyucian.
Ungkapan penghinaan roh kasih karunia sangat kuat. Istilah Yunani enibrisas mencercah, menghina, melibatkan manifestasi keangkuhan yang mengacu pada penghinaan atau kesombongan. Istilah ini sangat kontras dengan deskripsi Roh Kudus sebagai roh kasih karunia. Ini menyiratkan bahwa orang murtad telah menanggapi tawaran kasih karunia Allah dengan penghinaan. Orang murtad berada dalam posisi yang tidak bisa dipertahankan. Dia menolak Yesus pengorbanannya dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita orang-orang yang termasuk orang yang murtad? Orang yang menolak pengorbanan Yesus Kristus dan menolak Roh Kudus sebagai pengganti Yesus Kristus menemani kita, menguatkan kita. Itu semua tergantung dari kita. Karena Yesus adalah orang yang penuh kasih, yang mengasihi kita, rela mengorbankan dirinya di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya dari lumpur dosa kita, untuk kita dapat bersama-sama satu kelak di dalam kerajaannya, untuk kita bersama-sama untuk selalu memuji dan bersuka cita di dalam nama Yesus. Melalui pelajaran dan renungan di sore hari ini, kiranya kasih Tuhan selalu memberkati saudara dan saya di sepanjang malam, dan itu menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.